Pada kesempatan pagi hari ini saya bersama rombongan bisa bertemu Bapak Ibu sekalian dalam rangka halal bihalal. Eh, Kesempatan yang baik ini saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang namanya terutama ketua PW, Bapak Ibu sekalian, itu terlalu banyak omong, terlalu banyak tingkah, makanya banyak salahnya. Oleh karena itu mohon dengan segala kerendahan hati saya mohon pada ibu-ibu semua terutama minta maaf lahir batin. Mau maafkan enggak, Bu? Oh, alhamdulillah, minimal kalau saya menghadap Allah itu saya sudah hilang dosanya sebagian ya. Karena ibu-ibu telah memaafkan saya, mungkin saya ngerasani gitu ya, Bu. Gimana, Bu, kalau dirasani? Dimaafkan ya? Nah, ya. Bapak Ibu sekalian, saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada ibu-ibu Kabupaten Tabanan, terutama muslimat, kemudian dari PC-nya sampai rantingnya sampai mungkin majelis taklimnya yang telah menyelenggarakan halal bihalal. Ini sangat penting halal bihalal ini karena masa saat ini itu zaman sudah berubah. Mungkin yang dulu itu kita ketika lebaran itu kita silaturahmi datang per rumah ya, per rumah. Sekarang sudah digantikan dengan HP, WA, sosmed, sehingga kita merasa cukup dengan sosmed itu. Padahal sebetulnya tidak. Yang diperlukan adalah salaman itu penting. Artinya ketika dua orang itu bersalaman maka rontoklah semua dosanya sebelum mereka berpisah kan gitu. Itu betul-betul ajaran kita gitu. Dan kita merasa cukup dengan mohon maaf ya lahir batin itu aja tidak ada suara gitu ya. Jadi mungkin copy paste dengan gambar ya, dengan gambar kita merasa cukup, padahal itu sebetulnya tidak cukup gitu ya. Jadi saat ini kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat baik dan perlu dilestarikan. Dengan begini kita bisa bertemu, berkumpul, saling memaafkan, terutama yang pemegang kebijakan dari organisasi, pengurus-pengurusnya itu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berpesan kepada ibu-ibu muslimah ini tentang marwah muslimat. Ibu-ibu, marwah tahu Ibu? Apa? Marwah itu kehormatan ya Bu ya, kehormatan. Jadi begini, kita ketika masih anak-anak, maka marwah yang kita jaga adalah diri sendiri, kehormatan diri sendiri. Tetapi kemudian kita sudah beranjak mulai dewasa, itu maka kehormatan kita, marwah kita yang harus kita jaga. Itu ada selain diri sendiri juga orang tua. Bayangkan kalau kita umpamanya berbuat satu kesalahan saja yang kemudian dipandang oleh orang lain itu sebuah keburukan, maka akan dikatakan begini, iku anake sopo kok sampai kayak begitu, berbuat seperti itu gitu. Maka kita harus menjaga itu, jangan sampai orang tua kita dicaci maki oleh orang lain gara-gara kita. Kemudian kita beranjak menjadi seorang istri, Bu. Istri
Berarti nanti marwahnya tambah lagi yang harus kita jaga, marwah suami. Jadi selain marwah diri sendiri, marwah orang tua, juga marwah suami. Maka bagaimana kita harus menjaga ketiganya ini, jangan sampai mereka ini atau kita juga itu dirasani atau dicaci maki oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah ibu-ibu berorganisasi. Tambah lagi marwah yang harus dijaga adalah marwah organisasi. Ibu mamanya mengikuti sebagai anggota muslimat NU, maka marwah muslimat NU itu harus dijaga. Contoh umpamanya, ibu-ibu kesana kemari pakai you can see. Padahal ibu seorang muslimat NU, maka akan dikatakan begini, ibu sopo sih, kan muslimat NU, kenapa kok pakai you can see gitu. Ibu tahu nggak kalau saya ini sering dimarah-marah sama orang lain, gara-gara apa Bu? Warga saya muslimat NU itu pakai you can see. Bener Bu, swear, swear, bener, saya yang dimarah-marahin. Terus ada ibu yang bertengkar sesama anggota, saya dimarah-marahin. Kenapa ibu nggak bisa menasehati gitu? Sampai digitukan. Saya tuh Masya Allah, itu betul-betul yang namanya seorang anggota organisasi itu harus betul-betul menjaga organisasinya. Maka ini saya titip pesan betul-betul Bu. Kita sebagai anggota muslimat itu sudah ada capnya Bu. Jadi oh itu orang muslimat, itu harusnya begini. Nah, tidak boleh banyak serong kanan, serong kiri. Keluar pakai yang tidak menutup aurat. Ya. Terus bertengkar paling lama berapa Bu? 3 hari. Jadi kalau lebih dari 3 hari dosa Bu ya. Nah itu apalagi sekarang ini halal bihalal, semua harus dimaafkan. Meminta maaf itu lebih gampang daripada memaafkan, atau sebaliknya ya. Pokoknya 7 turunan nggak tak maafkan. Yonsa kalau sampai 7 turunan, kalau mati semua nggak bisa sampai 7 turunannya. Jadi ini tolong dipahami ibu-ibu ya, saya titip pesan betul-betul ini, karena sudah banyak kejadian. Memang nanti kapan-kapan mesti Bu Haja Asia juga akan dimarah-marahi sama orang karena warganya ada yang nggak beres. Nah, terus ketua PAC-nya Bu Suniah juga begitu, dimarahin gara-gara nanti warganya ada yang nggak beres gitu. Jadi memang tambahan pahala bagi para ketua yang punya anggota ya, tambahan pahala. Kalau ibu-ibu ikut organisasi kok 5, ada apa namanya MTP IPHI, terus ada lagi apa Bu, Alisa Hadijah, terus ada lagi apa, maka ibu sebanyak itu harus menjaga marwah organisasi masing-masing. Jadi ini penting saya pesankan kepada ibu-ibu. Kemudian yang kedua, PW Muslimat itu punya satu program yang memang harus didukung oleh semua warga muslimat, yaitu umroh bareng. Ya, umroh bareng. Umroh bareng ini akan meningkatkan ekonomi terutama organisasi. Ya, karena ada bagian itu organisasi. Ketika ibu-ibu daftar, maka ada bagian untuk organisasi.
Ya. Jadi itu pentingnya kenapa harus didukung. Saya baru saja pulang Ibu dari umroh 2 hari yang lalu tanggal 7 ya, tanggal 7 Mei baru saja pulang saya. Itu karena itu Bu, saya mengawal ibu-ibu muslimat yang berangkat kemarin. Jadi alhamdulillah PC Tabana juga kecipratan dikit, walaupun itu baru sedikit. Karena apa, PC di kabupaten kota masih malu-malu mendaftarkan jamaahnya. Jadi belum ada. Yang ada itu adalah dari PW semuanya. Jadi saya mohon mulai sekarang nabung ibu-ibu. Saya sering menyampaikan bahwa rizki umrah dan haji itu berbeda dengan rizki kita menyekolahkan anak atau untuk rizki untuk yang ada di rumah, beli apa gitu ya, itu akan beda. Maka ibu-ibu itu ketika habis sholat berdoalah, ya Allah berikanlah kami rizki yang cukup agar kami bisa berkunjung ke rumahmu untuk ibadah. Nanti Allah akan menurunkan rizki itu. Jangan dianggap rizki itu untuk yang lain-lain gitu. Tetapi memang ibu splitkan, artinya mamanya ibu dapat 50.000 gitu ya dalam sehari. Maka 50.000 itu ibu harus menyisihkan untuk yang namanya apakah haji atau umrah itu. Lah nanti kalau ibu sudah actionnya betul-betul, Allah akan melihat itu dan akan diturunkan kembali terus menerus seperti grojokan Bu, kayak sungai. Saya walaupun dalam waktu dekat kemarin itu 6 bulan, bulan Oktober saya berangkat, bulan kemarin ini April sampai Mei itu berangkat 6 bulan saya Bu. Jangan dikira saya tidak bayar, saya bayar Bu. Walaupun sebagai ketua PW saya bayar. Uangnya dari mana? Katanya Pak Haji Arif, Bu Haji Arif ini kan pensiunan, uangnya dari mana kita? Ya itu caranya adalah saya berdoa. Alhamdulillah dengan begitu 4 bulan 3 bulan saya bisa melunasi Bu. Padahal kalau dibilang pensiunan itu 75%, 25% itu sudah hilang. Jadi tidak seperti ketika saya menjadi pegawai gitu. Coba nanti Pak Arif ini sudah pensiun Pak? Oh sudah, tahun berapa? Oh kemarin. Saya lebih dulu karena beliau itu pengawas, jadi agak belakangan. Kalau saya lebih awal 2022. Jadi seperti itu. Saya merem aja udah, nyatanya semua teratasi. Ya, anak sekolah selesai, bisa nikahkan, bisa punya rumah. Nah, pensiunan loh itu, ya pensiunan. Jadi jangan kita harus yakin bahwa Allah tuh menolong kita gitu loh. Jangan ya Bu saya yakin tapi nggak segera action, itu namanya nggak yakin gitu ya. Ya, jadi saya mohon dukungan ibu-ibu semua. Ayo yang belum berangkat haji silakan daftar haji karena sekarang ini daftar tunggu itu sudah 30 tahun sampai 35 tahun. Saya kemarin ngobrol dengan orang Malaysia, saya tanya berapa daftar antri? 100 tahun. Malaysia itu 100 tahun. Jadi bayi cengen sudah didaftarkan. Dan berangkatnya kapan? Wallahu a'lam. Padahal orang itu hampir tidak bisa mencapai 100 tahun. Tapi mereka berangkat saja karena semua itu adalah panggilan. Umroh dan haji itu adalah panggilan.
Jadi terserah Allah, yang penting kita action, kita ada kita nabung, kita action. Kemudian kalau Allah menentukan kita berangkat, kita akan berangkat. Ya, nggak usah mikirin, waduh kan saya nggak bisa berangkat haji, nggak usah mikirin begitu. Ya, tapi percayalah Allah akan menentukan siapa yang yang serius sama yang tidak serius. Ya, itu. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan tentang halal bihalal sudah ada bagiannya. Jadi nanti kita dengarkan dengan seksama Pak Pekrandes Haji Ariful Akmal MHum untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.